Oke, pasien selanjutnya. Selamat siang dokter. Selamat siang. Aku bantuin temanku Enzo, katanya dia nggak berani sendirian kalau dengerin hasil ronsennya minggu lalu. Katanya hari ini dibacain hasil ronsennya. Oh, yang waktu itu jatuh di Ropang ya, naik motor. Iya dok, bener. Oh, di Jalan Galaksi Boulevard. Iya. Oke. Sebentar ya, saya lihat dulu, nggak usah takut, tenang aja ya. Saya lihat dulu ya. Iya. Gimana dok? Waduh, ini masalahnya serius nih. Kalau saya lihat di hasil ronsen, ada salah satu tulang kaki yang retak lumayan parah. Jadi harus operasi deh, ya. Kira-kira itu makan berapa lama ya dok ya? Ya, walaupun operasi, saya juga tidak bisa memastikan ini bisa sembuh. Ya, kita berdoa aja sama Tuhan. Semoga hasilnya jauh lebih baik lagi ya. Sakit. Oke, banyak-banyak berdoa ya. Iya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti kita atur jadwalnya. Oke? Iya dok. Oke. Boleh pulang dok. Silakan, boleh kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih dok. Ini bagi. Semangat Enzo. Jangan patah semangat. Aku takut banget Kak Bunga, koin. Takut aja aku nggak bisa jalan lagi. Kan tadi dokternya masih bilang ada kemungkinannya untuk sembuh. Tapi aku ragu Kak. Kenapa? Ragu aja karena kan aku Kak Bunga tahu sendiri, Kak Oyen juga tahu. Aku kan juga suka main futsal. Iya. Duh sekarang gini deh. Buat bantuin gini. Kalau di Alkitab juga ada cerita juga tentang orang lumpuh disembuhkan sama Tuhan kok. Tapi yang perlu dia lakukan sebenarnya percaya, ya kan kalian? Jadi kamu harus percaya. Nah, kebetulan hari ini ibadahnya juga tentang orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Kita dengerin ya. Boleh Kak. Biar bisa buat jadi penyemangat buat kamu Enzo. Ya. Oke? Ayo. Yuk, kalau gitu kita dengarkan aja sebentar. Ibadah hari ini. Oyen, plan-plan ya. Oke. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Kembali lagi nih sama Kak Bunga dan Kak Fani di ibadah hari ini. Iya. Kak Fani sama Kak Bunga akan menemani adik-adik sepanjang ibadah ini. Betul banget. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum beribadah? Udah siap nih, coba kita lihat Kak Bunga. Kayaknya udah pada mulai siap nih. Kalau gitu kita bangkit berdiri dulu nih. Boleh. Kita mau nyanyi dua lagu bebas. Judulnya Kasih Yesus Indah Oh Indah dan satu lagi adalah Dari Terbit Matahari. musik. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lebih semangat. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku.
pada semangat kan karena nyanyi 2 lagu bebas tadi? Pastinya dong Kak Fani. Nah, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Selamat datang, wahai kawanku. Musik. Selamat datang, wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Nah adik-adik, kita mau doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah ini karena kami bisa bangun pagi untuk bisa menikmati matahari pagi di hari ini. Dan Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan kiranya berkati, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, buka telinga kami, buka pikiran kami, dan biarkan kami bersemangat untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekarang kita mau ngapain Kak Bunga? Kita mau nyanyi lagi satu lagu kakak. Duh, aku tuh ngerasanya kalau nyanyi tuh hatiku sukacita banget Kak. Kalau gitu kita punya lagu yang cocok Kak. Apa tuh? Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria dengan judulnya Ku Nyanyi Senang. Musik. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Nah Kak Bunga, kita udah bernyanyi, kita mau dengerin firman sekarang. Betul. Tapi kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang di sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati apapun firman yang kami dengarkan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami bisa fokus dan konsentrasi dalam mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita mau membaca Alkitab. Bacaan kita pada minggu ini kita buka sama-sama dari Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai 26. Lukas 5 itu ada di Perjanjian Baru. Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai 26. Sudah dapat adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Fani di kelas TK. Adik-adik, hari ini Kakak Fani lagi senang banget. Kakak Fani senang karena Kak Fani sadar bahwa Kak Fani punya Tuhan Yesus yang hebat. Bukan hanya Kakak Fani, tapi adik-adik juga punya Tuhan Yesus yang hebat. Buktinya apa sih? Buktinya dari kisah Alkitab hari ini. Sudah pada siap untuk dengar cerita Alkitab hari ini? Kalau sudah pada siap, begini ceritanya adik-adik. Suatu hari ada seorang bapak. Bapak ini lumpuh adik-adik. Lumpuh berarti kakinya nggak bisa digerakin. Gak bisa lompat-lompat, gak bisa lari. Terus kalau lumpuh berarti kakinya juga gak bisa digerakin adik-adik. Sehari-harinya bapak ini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Sedih adik-adik. Nah, bapak ini punya 4 teman. Teman-temannya ini nih mau membawa bapak yang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus loh. Kira-kira ya, buat apa ya mereka mau ketemu Tuhan Yesus? Akhirnya teman-temannya ini membawa bapak yang lumpuh ini digotong untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat sudah tiba di Kapernaum, mereka melihat, wah, banyak banget orang-orangnya adik-adik. Mereka nggak bisa lewat adik-adik. Duh, gimana ya adik-adik supaya bapak yang lumpuh ini dan teman-temannya bisa melewati orang yang banyak ini? Adik-adik punya ide nggak? Adik-adik, teman-temannya bapak yang lumpuh ini punya ide loh adik-adik. Mereka melihat bahwa di situ ada tangga untuk menuju atap. Atap itu kayak genteng gitu adik-adik. Akhirnya mereka berjuang untuk naik ke atas atap supaya bapak yang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mereka percaya kalau mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, bapak yang lumpuh ini bisa sembuh. Akhirnya mereka menurunkan bapak yang lumpuh ini dan Tuhan Yesus melihat bapak yang lumpuh ini. Saat Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus berkata kepada bapak yang lumpuh ini bahwa dosamu sudah diampuni. Dan Tuhan Yesus berkata juga kepada bapak yang lumpuh ini, bangunlah dan berjalanlah. Kira-kira apakah bapak yang lumpuh ini bisa berjalan lagi? Bisa lari? Bisa lompat-lompat? Jawabannya adalah yes adik-adik. Bapak yang lumpuh ini bisa berjalan lagi loh adik-adik. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya adik-adik. Benar-benar luar biasa. Dari cerita ini adik-adik, kita mau diajarin sesuatu. Yang pertama, adik-adik kita pasti pernah sakit kan? Kakak juga pernah sakit. Tapi kita harus ingat, ketika kita sedang sakit, kita punya Tuhan Yesus yang hebat yang dapat sembuhin kita. Gimana caranya? Caranya kita berdoa.
kita berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus sembuhin kita. Selain kita berdoa, kita juga harus berusaha nih, seperti Bapak yang lumpuh dan teman-teman yang ini. Walaupun tadi banyak orang, tapi mereka gak menyerah, mereka tetap berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita caranya berusahanya itu adalah dengan minum obat yang teratur, makan yang teratur, terus boleh juga ke dokter, karena dokter juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kita. Selain itu adik-adik, firman ini juga mau ngajarin kita bahwa ketika mungkin keluarga kita, papa, mama, kakak, adik, atau sesama kita sedang sakit, kita juga harus mendoakan mereka, mendoakan supaya mereka sembuh adik-adik. Nah, adik-adik, oleh karena itu, kakak mau tanya, siapa yang dapat menyembuhkan kita? Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, ingatlah firman Tuhan hari ini bahwa kita harus percaya karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita dan selalu beserta kita. Oke adik-adik, ingatlah firman Tuhan hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kaninda di kelas kecil. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama baca nih Alkitabnya dari Lukas. Lukas berapa tadi? Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai 26. Betul sekali. Nah adik-adik, sebelum kakak mau mulai cerita kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa sih yang pernah merasakan sakit? Entah itu sakit demam, sakit kepala, pilek, batuk. Pasti adik-adik semua di sini pernah merasakan sakit ya. Pasti semuanya pernah, kakak pun pernah. Nah, adik-adik, siapa sih yang membantu adik-adik untuk sembuh dari sakit itu? Siapa? Betul sekali, ada Tuhan Yesus yang membantu adik-adik lewat apa? Lewat mama papa yang merawat adik-adik, lewat dokter yang memberikan obat-obatan. Nah, Tuhan Yesus membantu adik-adik untuk sembuh lewat cara tersebut. Nah, di cerita hari ini adik-adik, waktu itu Yesus sedang mengajar orang-orang banyak. Orang-orang banyak ini ada yang datang dari Galilea, dari Yudea, dan dari Yerusalem. Nah, saat Yesus ini sedang mengajar, Yesus ini maksudnya ada orang-orang yang membawa seorang sakit. Dia ini sakit lumpuh. Adik-adik tahu nggak sakit lumpuh itu apa? Sakit lumpuh itu apa ya kak? Dia itu nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, bahkan nggak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Kakak sih di sini kurang dikasih tahu ya di sini bacaannya kalau dia ini lumpuhnya seluruh badan atau cuma kaki doang. Kan ada cuma kaki doang tuh atau badannya aja gitu ya, kan kita kurang tahu. Nah, orang-orang ini, teman-temannya si orang yang sakit lumpuh ini mencoba untuk membawa dia ke Yesus karena mereka tahu kalau Yesus ini bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Karena mereka tahu dia membantu temannya ini loh. Temannya ini yang sakit lumpuh ini buat datang ke Tuhan Yesus dan disembuhkan. Tapi karena banyak sekali orang-orang di sana yang sedang berkumpul, yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus sedang mengajar, maka jadi susah nih buat masukin ketemuin temannya ini yang sakit ini ke Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu nggak? Mereka punya akal, mereka punya ide yang sangat menurut kakak tuh tidak masuk akal. Nah, apa caranya? Kalau adik-adik baca lagi di ayatnya yang ke-19, di sini dibilang, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu ke tempat tidurnya, ke tengah-tengah orang banyak, tempat di depan Yesus. Nah,
Gak habis pikir ya adik-adik, teman-temannya ini mau bantu orang lumpuh ini lewat segala cara. Bahkan dia memikirkan untuk, ayo yuk kita ini aja lewat atap yuk, kita bongkar atapnya, kita turunin deh dari atap. Wah, gak kepikiran ya, saking baiknya teman-temannya loh, teman-temannya baik loh, dia mau berusaha nemenin usaha supaya temannya ini sembuh. Gimana caranya supaya temennya ini ketemu sama Yesus dan disembuhkan. Baik banget ya adik-adik. Nah, akhirnya ketika Yesus ketemu sama orang lumpuh ini, Yesus pun berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi adik-adik tahu nggak? Orang-orang ini masih ada rasa tidak percaya. Ah, masa sih? Kok cuma ngomong gini doang? Gak mungkin deh, masa langsung sembuh? Tapi adik-adik, Tuhan Yesus meyakinkan lagi. Bangunlah, ayo bangun, jalan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di ayatnya yang ke-24. Akhirnya mereka percaya dan orang lumpuh itu bisa bangun sendiri adik-adik. Bisa bangun sendiri dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Dia bangun dari tempat tidur dan pulang ke rumah. Orang-orang di sana yang menyaksikan, orang-orang yang banyak tadi yang sedang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus itu menjadi terheran-heran. Kok bisa ya? Keren kan adik-adik? Nah, apa sih hubungannya cerita di minggu ini sama pelajaran yang mau kita ambil dari cerita di minggu ini? Yang pertama itu adik-adik, kita mau belajar saling menolong. Di mana tadi teman-teman orang-orang ini yang berusaha menolong orang lumpuh tadi, dia berusaha loh untuk membantu orang lumpuh ini untuk sembuh. Bahkan dia menurunkan itu dari atap. Dia ke atap lagi, bongkar-bongkar atap lagi, gimana? Gak kebayang ya. Nah itu dia membantu, orang-orang ini membantu. Kita mau belajar dari orang-orang itu juga untuk membantu, menolong satu sama lain. Contohnya gimana? Contohnya membantu yang mudah aja deh. Adik-adik bisa membantu mama papa di rumah. Mama minta nyapu atau ngepel atau bersihin apa atau bantu beli apa. Itu salah satu caranya. Juga misalkan kakaknya atau adik-adik kalian yang minta tolong. Kalian itu juga salah satu contoh dari hal membantu, menolong satu sama lain. Adik-adik, hal yang kedua yang mau diajarkan pada minggu ini yaitu percaya. Percaya sama Tuhan, yakin sama Tuhan kalau Tuhan itu bisa melakukan segala hal. Contohnya tadi Tuhan bisa menyembuhkan orang lumpuh itu dengan cuma ngomong doang loh. Makanya adik-adik harus percaya. Kalau kalian ragu sama Tuhan, gak boleh adik-adik. Tandanya kalian gak percaya dong sama Tuhan. Kita kan mau percaya sama Tuhan. Jangan ragu kalau Tuhan itu selalu ada buat kalian. Caranya gimana Kak supaya kita tetap percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu selalu ada, selalu bersama dengan kita? Caranya kita ikut ibadah IHMPA, berdoa. Itu salah satu cara, salah satu bukti juga kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Misalkan adik-adik sedang ada masalah nih, ada masalah aduh aku gak bisa ngerjain soal ini, aku ada tugas ini tapi gimana ngerjainnya ya. Adik-adik boleh berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan gimana ya caranya supaya bantu aku dong, supaya aku bisa ngerjain tugas ini. Nah, itu salah satu cara. Pasti Tuhan bakal memberikan solusi. Percaya saja, pasti Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Oke adik-adik, segitu aja cerita dari minggu ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan adik-adik bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan.
Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Bunga di kelas tanggung. Nah, hari ini tadi adik-adik sudah membaca Alkitab dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Sebelum kita lanjut, Kak Bunga mau tanya dulu sama kalian. Kira-kira kalian pernah nggak sih ngelihat gitu, atau mungkin punya saudara atau teman yang lumpuh? Seperti apa sih lumpuh yang kalian tahu? Yang kalian pernah lihat orang lumpuh itu mungkin ada yang pakai kursi roda gitu, seperti yang ada di sampingnya Kak Bunga nih, ada yang duduk di kursi roda aja gitu. Berarti dia hanya lumpuh sebagian, jadi cuma dari pinggang ke bawah. Ada yang tidur gitu ya, yang lumpuhnya memang seluruh badan dan dia sama sekali tidak bisa menggerakkan badannya, bahkan tangannya pun dia tidak bisa menggerakkan. Jadi dia lumpuh semuanya dan hanya bisa tidur seharian. Kebayang adik-adik seperti apa rasanya kalau badan kita lumpuh dan kita tidak bisa melakukan apapun? Nah, hari ini kita ceritanya tentang orang lumpuh yang tadi adik-adik sudah baca di Lukas 5 ayat 17-26. Jadi ada ceritanya, ada seorang yang lumpuh, dia seluruh badan dan dia setiap hari harus tidur di tempat tidur. Dia punya teman, kebetulan ada 4 temannya yang sangat peduli sama si lumpuh ini gitu ya. Nah, karena mereka ngelihat kasihan melihat si lumpuhnya tiap hari harus harus tidur, makan, semua berkegiatan di tempat tidur gitu ya, dan harus dibantu terus-menerus. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Pada suatu hari mereka mendengar ada Tuhan Yesus yang datang ke kotanya mereka, dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu terkenal untuk membuat mukjizat-mukjizat atau menolong orang-orang yang sakit. Nah, mereka berdiskusi nih, gimana nih ada orang namanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia punya mukjizat-mukjizat dan orang-orang lagi memang mencoba untuk bertemu sama dia gitu. Yuk kita coba bawa si lumpuh ke sana, siapa tahu si lumpuh bisa kita minta untuk sembuh. Nah, karena mereka sudah seperti itu, mereka setuju. Oke, kalau gitu kita bawa si lumpuh. Caranya gimana? Karena lumpuh nggak bisa jalan, jadinya mereka membawa seperti kayak mereka membawa tandu. Adik-adik tahu tandu? Yang untuk orang-orang yang kecelakaan yang harus digotong dari 4 sisi. Nah, mereka membawa si lumpuh seperti itu, seperti yang ada di gambar. Nah, adik-adik, mereka mencoba untuk menemui Tuhan Yesus, tapi karena banyak orang yang juga ingin ketemu nih sama Tuhan Yesus, mereka bingung karena rame banget. Gimana caranya mereka bisa nyempil dan membawa si lumpuh itu ke depan Tuhan Yesus? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka membawa si lumpuh pergi ke atap. Karena zaman dulu rumahnya seperti ini, hanya bentuknya kotak, terus ada tangga di sampingnya. Di atapnya itu hanya berbentuk jerami yang bisa dicopot. Dan mereka mencoba memikirkan, karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah, jadinya gimana kalau kita pas menurunkan si lumpuh ini tepat di depannya Tuhan Yesus dari atas atap turun ke bawah. Jadinya mereka mencoba untuk naik ke atas gitu ya, ke atas atap untuk tujuannya buat menurunkan si lumpuh biar ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya mereka mencoba nih untuk membuka atapnya dan menurunkan si lumpuh ini biar ketemu pas depannya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Beneran ketika Tuhan Yesus ada di situ, si lumpuhnya diturunkan dari atap oleh teman-temannya pas di depan Tuhan Yesus gitu. Nah, pada akhirnya Tuhan Yesus melihat, ada orang yang lumpuh diturunkan sama teman-temannya dari atas atap. Kemudian Tuhan Yesus hanya berbicara, bangunlah dan gulunglah kasurmu, berjalanlah. Dan pada akhirnya si lumpuh bangun dan dia bisa berjalan. Suatu mukjizat yang luar biasa, dan teman-temannya tuh bergembira. Wah, akhirnya si lumpuh bisa jalan lagi. Dia udah gak lumpuh lagi, udah gak perlu tidur lagi selamanya di kasur, di tempat tidur. Nah, itu adalah kisahnya mukjizat Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kira-kira adik-adik tahu gak sih
apa yang bisa kita pelajari dari ceritanya Tuhan Yesus dan si lumpuh pada hari ini? Nah, yang pertama, adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus itu dikenal sebagai Tuhan yang senang membantu orang sakit. Dia membuat mukjizat-mukjizat untuk menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta, gitu ya. Terus abis itu orang yang lumpuh, bahkan yang mati pun dibangkitkan sama dia, gitu. Dia senang sekali membantu orang-orang yang seperti itu. Bahkan yang berdosa pun Tuhan tidak menuduh dan tidak membencinya, tapi Tuhan menerimanya. Berarti Tuhan Yesus sebenarnya punya kuasa atas segala hal. Dia bahkan bisa menyembuhkan orang-orang, gitu kan ya. Nah, makanya di sini kita belajar untuk apapun yang terjadi, adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kuasa. Kalau adik-adik lagi sakit, adik-adik lagi sedih, berdoa sama Tuhan. Andalkan kuasanya Tuhan, pasti Tuhan Yesus mendengarkan. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa kalau tadi kan kita belajar kalau orang yang lumpuh itu membutuhkan bantuan orang lain kan ya. Dan si lumpuh itu punya teman-teman yang hebat, yang baik, yang setia, yang tulus. Nah, kita bisa belajar dari teman-temannya si lumpuh ini bahwa mereka sebagai teman-teman, sebagai seorang teman itu, mereka adalah orang yang setia dan tulus dan senang banget membantu temannya. Mereka gak peduli temannya lagi kesakitan, mereka gak peduli temannya lagi happy, pokoknya mereka selalu ada untuk membantu temannya dimanapun mereka dibutuhkan. Ya, nah apa yang adik-adik pelajarin dari sini? Berarti belajar dari teman-temannya si lumpuh. Tuhan mau dengan cerita ini adik-adik belajar untuk tetap membantu teman-teman yang kesusahan. Kalian tidak boleh pilih-pilih teman. Kalian kalau berteman ya kalian tahu yang namanya teman harus dalam keadaan yang susah dan juga keadaan yang senang. Gak cuma hanya di keadaan yang senang aja kalian berteman, tapi ketika temannya lagi susah, kalian say bye-bye, dadah gitu. Enggak. Yang kita pelajari di cerita hari ini adalah kalau kalian berteman sama dengan yang lain, yang harus kalian lakukan adalah kalian tetap berteman apapun kondisi keadaan teman-teman kalian. Ya, karena Tuhan Yesus tahu mana orang-orang yang tulus hatinya. Dia paling senang sama orang yang tulus hati dan setia sama temannya. Karena Tuhan Yesus juga begitu. Nah, kalau untuk adik-adik, jadi gimana dong Kak? Kalian mau jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan atau jadi seperti belajar dari Tuhan Yesus? Kalau gitu kalian harus belajar untuk jadi teman yang setia, yang tulus, yang bisa selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kalian berada. Contohnya apa? Jadi contohnya kalau ada teman kalian yang sakit, ya kalian datang, kalian menjenguk, kalian menghibur dia. Kalau dia kesepian, kalian temani dia gitu. Karena kalian masih kecil berarti harus sesuai dengan izin papa dan mama ya. Nah terus selain itu karena kalau misalkan kalian melihat teman kalian memang lagi tidak mampu butuh bantuan, boleh loh dibantu. Kecuali kalau lagi ujian ya, jangan dibantu kalau pas lagi dia ujian. Nanti kalian diomelin sama bu guru karena kalian nganggapnya ngasih contekan. Oke? Nah, cara yang paling disukai gitu, yang paling ampuh untuk kalian bisa membantu teman kalian sebenarnya adalah berdoa sama Tuhan. Tadi ingat Kak Bunga bilang Tuhan Yesus adalah orang yang punya kuasa. Jadi kalian harus berdoa sungguh-sungguh dan tulus hati kalau teman kalian lagi kesusahan. Kalian berdoa aja untuk dia. Tuhan, teman saya lagi kesusahan atau dia lagi sakit. Tuhan bantu dong, Tuhan jamah dia. Tapi dengan tulus dan sungguh-sungguh pasti Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan memberikan kuasanya untuk menyembuhkan. Dan mungkin juga untuk bisa memberikan untuk memberikan bantuan kepada teman kalian gitu. Oke? Itu saja untuk hari ini. Jadi hari ini kalian kakak minta untuk
bisa terus menjadi seorang anak Tuhan yang tulus hati, bisa berteman dengan siapapun, setia, dan sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaan kalian, dan tetap membantu teman kalian dimanapun kalian berada, dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang akan membantu kita dimanapun kita berada. Oke? Itu saja hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kak Bunga, aku terharu banget sama firman tadi. Luar biasa kan? Banget, Tuhan Yesus tuh berkuasa banget ya Kak. Orang lumpuh bisa disembuhin loh. Iya. Nggak cuma orang lumpuh doang, yang lain juga bisa kok. Yang pasti adik-adik harus percaya dulu sama Tuhan, karena Tuhan punya kuasa, Dia pasti menyembuhkan. Tapi syaratnya adalah adik-adik harus percaya dan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan Yesus sayangnya sama kita ya. Betul. Oh, ngomong-ngomong, untuk bisa merespon firman Tuhan kita nyanyi satu lagu lagi, Kak. Yes, kita nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkatilah pemimpin kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, semua para pemimpin bangsa kami, kiranya dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik. Tuhan, Engkau berkati juga COVID-19 yang masih melanda dalam negara kami, kiranya COVID-19 ini boleh hilang dan kami boleh beraktivitas kembali seperti semula. Tuhan, Engkau berkati juga gereja-gereja yang di seluruh dunia, terutama gereja kami, GPB Gloria. Kau berkatilah para pendeta yang ada, serta jemaat-jemaatnya, kami yang rindu untuk beribadah di gereja, kiranya Engkau berikan cara ya Tuhan. Tuhan, berkati juga orang-orang sakit yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, Engkau berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, kiranya itu dapat membantu pemulihan, proses pemulihan mereka untuk sembuh Tuhan. Tuhan, Engkau berkati dokter, para perawat, semua yang merawat orang-orang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kesabaran Tuhan. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk janda duda, yatim piatu, orang-orang terlantar yang ada di luar sana. Engkau pelihara kehidupan mereka seperti Engkau memelihara kehidupan kami. Kami juga yang berdoa untuk pendidikan kami masing-masing, terutama untuk adik-adik yang ada di rumah yang masih sekolah online mungkin beberapa. Tuhan, Engkau yang sertai mereka, jadikan mereka anak yang pintar Tuhan, yang mau untuk belajar, tetap setia untuk belajar dan tetap fokus untuk belajar meskipun itu online maupun offline ya Tuhan. Engkau bimbing mereka agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berguna. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, mama papa. Tuhan, Engkau sertai mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Engkau yang berkati keluarga kami masing-masing. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sudah waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian siapkan persembahannya, bisa titip papa dan mama untuk nanti diberikan ke gereja, atau kalian bisa. Scan QR ada di bawah ini nanti ya. Nah sekarang sambil adik-adik mempersiapkan persembahannya, kita bernyanyi Dari lagu Aku Suka Membagi. Membagi. Musik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah adik-adik, kita mau mendoakan persembahan yang sudah dikumpulkan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi orang lain dan juga umat-Mu yang sedang membutuhkan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kak Bunga, kita udah nyanyi, Betul. udah dengar firman, Iya. udah persembahan, udah berdoa syafaat. Betul. Gak terasa ya, kita udah mau 1 jam bersama adik-adik beribadah bersama-sama nih. Yes, bener banget Kak Fani. Sekarang kita udah di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita berdoa penutup, kita nyanyi dulu yuk Kak. Dari Yes. mana? Kita mau bernyanyi dengan judulnya Anugerah Tuhan Kita. Musik. Musik. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Nah adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Kak Bunga sama Kak Fani mau pamit undur diri. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita selipat tangan, tutup mata. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkati kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, apapun firman yang sudah kami dengarkan, biarlah firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami semakin menjadi anak Tuhan yang selalu mempunyai iman yang besar, yang percaya bahwa kuasa Tuhan besar dari apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami maupun jaga kami dalam seminggu ke depan, dalam pendidikan kami maupun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Shalom dokter. Shalom, bagaimana Iya. kabarnya? Wah, aku sekarang sudah mulai membaik nih dokter nih. Waduh, puji Tuhan. Iya. Coba berdiri. Oke. Ada sebentar ya dokter ya. Oke, wah, luar biasa. Akhirnya kamu bisa kembali berjalan. Iya dokter. Itu semua karena anugerah dan mujizat Tuhan dokter. Benar sekali. Ya, Ini aku kita- duduk lagi ya dokter ya. Ya, silakan duduk. Oke, semua itu karena kita yang usaha tapi Tuhan yang menentukan. Kuasa Betul, Tuhan dokter. yang bisa menyembuhkan. Oke, adik-adik, demikian ibadah minggu hari ini. Ya, ingat pesan dari Alkitab bahwa kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Bener nggak? Bener banget. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Dadah.